akan mencoba berbagi bagaimana fermentasi untuk pakan ayam berbasis kepada bahan-bahan yang ada di sekitar lingkungan kita. Maksudnya supaya lebih murah, meriah, tapi hasilnya kata orang-orang bisa mewah. Nah, ini kita akan coba mixing bahan-bahannya, Pak. Ini adalah ajola yang dekat sawah Sohibul Barokah. Oke. Dan ini juga pur 511 ya, jumlahnya nggak banyak, cuma 1 kilo. Juga dibeli warungnya di dekat Sohibul Barokah juga. Nah, ini puut halus atau dedak juga sama. Kalau Anda lewat nih ada pabrik, nah sama. Nah, ini air juga dari balong Sohibul Barokah. Cuma ini yang beli dan yang ini ya. Nah, kita ingin lihat apa itu, Ketua, disampaikan coba. Ini adalah molase. Molase ya. Molase ini adalah untuk menggerakkan mikroba yang sedang tertidur atau sleeping. Nah, karena ini kan mikroba Y4 ini adalah mikroba ini sleeping. Mikrobanya ya. Siap. Kalau dikasih ini jadi udang dianya. Siap, udang. Oke. Ini diperkirakan oleh saya karena tidak ada gelas, sebetulnya begini saja. Ya, ini ukuran cukup, lebih dari cukup, ya kan? Nah, ini paling 1 gelas ya, 1 gelas. Nah, ini kita coba ukurannya, Pak. Ukuran ini diaduk-aduk dulu, Pak ya. Nah, pakai tangan nggak apa-apa ya? Wah, Pak. Oh, nggak apa-apa ya. Iya. Cap kobok ya? Oh, ya, cap kobok. Ya. Kan ini teknologinya tepat guna, jangan nyari-nyari sendok, nanti jam 11 baru bisa diudak. Oh iya. Nah ya, ini seperti ini, Pak. Nah, ini baru mikrobanya atau IM4 nya. Kita buka, ini masih segel. Wah, seperti ini. Kita coba bisa 1, 2, nah 3 juga udah cukup. Dikit lagi ya. Gitu. Kita bikin yang sedikit premium. Nah, ini tinggal diudak-udak begini lagi. Nah, kata teori karena tidak terlihat ya, mikroba yang tadinya pingsan menjadi hidup karena ada stimulus dari molase katanya kan gitu, atau makanannya. Jadi tiba-tiba dia hudang, arenjak. Oke. Nah, baru ini ya kita campurkan. Ini adalah kata orang si ajola. Nah, dianggap di kita kan dianggap kayak tidak ada gunanya ya. Nah, ini tinggal si ajola dicampur, dimix dengan bahan-bahan yang lain. Nah, ini salah satunya. Jadi dalam pembuatan pakan ayam ini hijauan, ini jangan lupa dedak itu menjadi rumus utama dalam pembuatan pakan ayam. Nah, kalau misalnya ada beras atau misalnya nasi bekas, ini saatnya dicampurkan. Jadi nasi bekas itu tidak boleh dicampur atau diberikan secara langsung karena dikhawatirkan bahwa posisi nasi itu basi dan itu tidak bagus buat kesehatan dan pencernaan ayam. Nah, seperti ini ya caranya. Itu apa tuh? Ini mah pur, Pak. Pur ya. Pur. Oh iya. Nah, pur. Cuman komposisinya mungkin menempati ya 20% atau hanya 10% dari pakan yang akan kita gunakan. Jadi dengan begini purnya mah hanya sekedar pemanis saja atau doping nutrisi untuk mempengaruhi selera makan. Gitu. Ya, karena pada prinsipnya bahan-bahan yang kita campurkan yang alami ini sudah mengandung unsur nutrisi yang dibutuhkan oleh unggas kita. Kayak semacam tadi ajola kan itu juga sudah mengandung protein alami. Dan ini hijauan yang sehat ya. Ingat catatannya sehat buat pencernaan unggas. Jadi tidak selamanya yang promosi dari pabrik itu kita ikuti, kita teliti. Bahan-bahan sekitar ini mestinya kita amati, kemudian kita uji cobakan, jangan takut. Ya kan?
Karena ayam itu sebetulnya tidak ringkih, makan apa saja ya kan, di lingkungan alaminya, di habitat alaminya sebetulnya dia bisa bertahan. Apalagi kalau perlakuan kita ya memperlakukan pakan ini, tentu kita berasumsi adaptif dengan pencernaan si ayam, termasuk dengan kandungan nutrisi yang akan diberikan kepada ayam itu sendiri ya. Nah, ini bahan-bahan ini di-mix secara sempurna ya. Khawatir ada benda-benda kayak plastik dan lain-lain, itu betul-betul harus disterilkan, karena plastik itu berbahaya buat pencernaan si ayam ya. Di lingkungan kita kan banyak yang tidak steril. Nah, ini setelah sudah ngeblend ya, udah aduk, nah baru kita campurkan ya, ini itunya. Nah, Langsung saja ya. langsung aja seperti ini. Nanti kita bertahap, jangan terlalu basah gitu. Seperti ini betul-betul harus ngaduk sehingga mikrobanya ini betul-betul bisa nyampur di semua pakan. Jadi betul-betul dia nanti fermentasinya sempurna. Nah, ini kan skala contoh Pak Yayan ya. Ya, betul. Kalau nanti skala besar, nanti akan kelihatan lebih efektifnya, ya kan? Nah, ini nutrisinya ini luar biasa. Kalau menurut pengalaman saya, ayam saya sehat semuanya. Dan kalau kita bikin pakan udah begini Pak, nggak repot. Jadi setiap hari itu kita tinggal ngasih gitu kan. Satu hari atau bisa 2 kali, sarapan pagi dengan sore. Nah, atau cukup 1 kali juga tidak apa-apa. Cuma kebutuhannya, yang penting kebutuhannya sudah terpenuhi. Nah, jadi kalau keluar 3 hari juga nggak ada kata basi nih makanya. Mana? Ini mau 2 bulan 3 bulan juga nggak ada basi. Karena dia kan mikrobanya udah fermentasi. Gitu. Tidak akan ada bau, justru dia akan wangi. Karena dia asam. Nah, udah begini baru masukkan itu. Ini udah dianggap selesai. Pak Yayan pencampurannya didobelkan kayak semula didobelkan. Masukin. Enggak didobelkan. Masukin. Nah, ini udah dianggap sempurna. Ini kenapa dia agak lebih lembek Pak Yayan? Karena dia dari ajolannya kan udah mengandung air. Mengandung air ya. Seperti itu. Tapi pada prinsipnya ayam suka. Tapi tidak masalah dengan kondisi begitu ya? Tidak masalah, ayam suka karena dia wanginya udah wangi sekali. Nah, ini udah namanya semi fermentasi. Mau langsung boleh, mau ditunggu 4 hari juga jauh lebih afdol kan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang dimasukkan ke dalam ini aja. Nah, ke dalam plastik seperti ini. Kalau toh udah jadi langsung dikasih ke pakan ayam juga nggak jadi masalah. Tidak ada masalah gitu. Cuman mungkin nanti yang terjadi itu ayam itu kaget ini gitu kan. Perkenalan dulu. Berarti itu mah biasa sedikit dulu. Semua unggas atau apapun gitu kan, ketika dia berubah menu lah kalau orang mah gitu. Nah, makanya diusahakan pemberian ini pada saat perdana ini dia tidak boleh dalam kondisi kenyang. Kondisinya dilaparkan dulu, dikosongin dulu. Nah, sampai pada saat lapar, nah baru kita berikan sedikit-sedikit. Nanti kondisinya dipadatkan ya? Dipadatkan. Jadi karena ini fermentasi, Pak, gitu. Kata istilahnya mah, kata orang-orang di YouTube mah, ini anaerob. Jadi jangan sampai ada udara di dalamnya itu ya? Di dalamnya. Setelah ini, ya kan, kalau nggak ada karet, boleh juga tali rapia diginikan Pak.
Nah, ini agak ditekan-tekan gitu, Sampai nggak ada udara lah ya. sampai nggak ada udara lah gitu ya. Nah, tinggal ini dipuntir gitu, dipuntir sekencang mungkin. Nah, bagusnya ini pakai karet. Nah, coba baru ditali. Setelah ditali ya, setelah ditali seperti ini silakan disimpan tapi di tempat yang teduh, kalau bahasa kita yang hium, agar perkembangan mikroba ini jauh lebih bagus, karena dia lebih suka dengan lingkungan seperti itu ya. Kalau sudah begini tinggal kita tunggu, mau langsung atau 4 hari kemudian jauh lebih baik ya. Sebetulnya cuma begini, simple. Jadi kalau ini di kilo Kang ya, kalau di kilo ini kemungkinan ada sekitar 8 kilo, padahal basicnya atau bahan kita cuma 1 kilo. Itu berapa kali lipat. Dan kita pemberian pakan ini nggak usah banyak, diukur saja ya kan. Diukur itu dari telihnya ya kan. Kalau telihnya itu segini, dihitung aja berapa gini tinggal di gramsis ya kan. Oh ternyata sehari kita ngasih itu katakan 1 kilo atau 2 kilo. Nanti kita bisa prediksi ya kan, kebutuhan ayam, jumlah ayamnya berapa, usia berapa, pakannya dibuat untuk berapa periode. Jadi saya kalau di rumah bikin ayam itu pakan ayam itu bisa untuk setengah bulan, untuk 1 bulan. Saya nggak pernah direpotkan. Itu aja Pak Yan ya. Siap. Terima kasih.